Halo guys, welcome to my channel. Saya Mora dari aplikasi Perusahaan TPKD. Hari ini saya mau presentasi tentang mengembangkan kulit ikan pari berdasarkan nilai keindahan. Tapi bukan saya yang akan presentasi, kakek saya. Sebentar, baru di belakang soalnya. Oh iya, mau presentasi apa? Halo, jadi oh ya kan jadi ya Allah. Jadi, ngetik kene piye? Hah? Apa iki? Oke, oke. Oh ya wis. Yo, yo, oke. Halo guys, perkenalkan saya papatnya Murah. Nah, sekarang ini saya mau menjelaskan, bukan menjelaskan, apa ya? Ini menjelaskan tentang makalahnya Murah tuh mengembangkan usaha kulit ikan pari berdasarkan nilai keindahannya. Nah, enggak jelaskan ya, Murahnya nggak mau. Yuk, yang pertama latar belakang. Latar belakangnya di sini adalah eh, kulit ikan pari atau kerajinan kulit ikan pari masih sangat sedikit, oleh sebab itu banyak peluang untuk para pengusaha. Terlebih lagi kerajinan kulit ikan pari masih memiliki pasar yang luas. Oleh sebab itu kerajinan kulit ikan pari memiliki nilai keindahan yang unik dan jarang ada. Nah, tak jelaskan inti dari latar belakang ini. Sebenarnya itu latar belakang ini diambil karena kulit ikan pari sendiri kan masih sangatlah sedikit orang yang mau mengolahnya. Apalagi kulit ikan pari itu jarang. Maksudnya jarang itu dalam artian jarang dilihat di tempat-tempat umum kayak misal kayak gelang-gelang kan jarang kan lihat gelang kulit ikan pari itu jarang. Ya, juga pertamanya bingung loh, kulit ikan pari kok bisa dipakai. Nah, di sini tuh latar belakangnya itu kenapa bisa diambil kesimpulan kayak gini tuh karena kulit ikan pari itu jarang dijadikan apa ya, kerajinan. Soalnya kulit ikan pari sendiri hanya diambil, bukan kulit ikan, sorry, kulit parinya itu hanya diambil dagingnya. Makanya ikan pari itu kan masih banyak lah butuh diekspor, kayak misal kulit ekor itu kan masih bisa digunakan. Nah, oleh sebab itu makanya peluang untuk usaha itu di sini tuh banyak. Bertanya dia ini soalnya udah tahu tuh, udah jelas toh. Nah, tidak jelas. Nah, ya, kita next. Nah, ini kerajinan kulit ikan pari. Kerajinan kulit ikan pari sendiri itu memiliki beberapa kulit. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa, bukan semua, tapi beberapa contoh kayak misal kulit ikan pari jantan, kulit ikan pari betina, kulit ikan pari batu halus, kulit ikan pari duri air. Nah, itu beberapa. Kenapa beberapa? Karena kan di sini kan nggak mungkin semua ikan pari digunakan. Kan ada ikan pari yang dilindungi. Nah, yang dilindungi ini kan terkadang membuat apa ya, kayak masalah gitu. Misal kayak orang-orang, kok kulit ikan pari kok dipakai untuk kerajinan, apa enggak nanti untuk mengganggu ekosistem laut? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang kita gunakan ini kan, atau yang kita pakai ini kan bukan ikan pari yang dilindungi loh. Ini kan budidaya sendiri, jadinya nggak akan mengganggu ekosistem di laut gitu loh. Kan terkadang orang ngomong, wih, lah kok nggak entek piye parinya ya. Maksudnya, loh nanti kalau habis ikan parinya gimana gitu loh. Kan itu kan termasuk kayak masalah tersendiri loh, kayak orang-orang berpikiran negatif kalau nanti ini jadinya gimana, ikan parinya kok nanti punah gitu. Itu memang wajar, orang umum kan emang belum tahu. Maka dari itu ya, makalah ini tuh sedikit menjelaskan ikan pari itu sebenarnya bisa diolah, dan enggak semua ikan pari itu digunakan, hanya beberapa. Jadinya ya itu,
Nih contoh beberapa ya, kayak pari jantan. Pari jantan itu kan ya ikan pari, cuma jenisnya tuh lebih kecil dari pari-pari kayak yang di akuarium, kayak di apa taman gitu loh, kayak taman-taman akuarium itu kan akuariumnya gede-gede. Enggak, ini parinya pari kecil, jadinya memang jenisnya berbeda dan bentuknya pun berbeda. Ini pari betina, pari batu halus, pari duri air itu semuanya berbeda. Cuma kan ini tuh memang dibudidaya dan ini tuh bisa digunakan. Nggak kayak pari yang di akuarium, itu beda. Itu bukan lagi untuk kerajinan, itu memang dilestarikan. Jadinya dua dua apa ya, beberapa ikan pari itu berbeda-beda fungsinya. Ada yang diambil dagingnya lah, ada yang diambil kulitnya lah. Nah ini yang diambil kulitnya gitu. Ekong, nah ini juga sebenarnya agak bingung. Cuma nggak apa lah, inti 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 kerajinan kulit ikan pari itu tahu dulu mana yang bisa dipakai kulit ikan pari dan mana yang nggak bisa dipakai. Ini salah satu beberapa atau bisa dibilang empat lah, enggak, ya empat jenis tari yang bisa digunakan untuk kerajinan kulit ikan pari gitu. Nah ini proses kerajinan kulit ikan pari. Prosesnya ini mau ambil dari proses pengerjaan produk gelang. Kan ada proses pengerjaan produk dompet, tas, ini yang gelang, yang sederhana gitu. Nah, yang pertama itu siapkan bahan yang akan digunakan. Siapkan ya. Seperti biasa, siapkan bahan kayak gunting lah, cutter lah, alat-alat yang akan digunakan untuk membuat kerajinan lah, bahan lah, itu semua disiapkan. Terus itu yang next selanjutnya itu nomor 2, ukur tinggi dan tebal ya. Maksudnya ukur tinggi dan tebal di sini itu kan setiap kulit kan berbeda-beda. Ada yang kualitasnya tebal, ada yang kualitasnya tipis. Itu kan ya berbeda-beda loh. Sama halnya ya beli pakaian lah. Kan mesti ada yang tebal, ada yang tipis. Itu kan berbeda kualitasnya juga. Sama halnya kayak kulit pari. Nah, makanya kulit pari itu lebih bagus, apa ya, lebih bagus tebal kalau nggak salah. Nah, bagus tebal. Soalnya kalau tipis-tipis kan juga berbahaya bagi kulitnya sendiri, nanti kan bisa sobek. Makanya menurut kakak sih ya lebih tebal. Soalnya kan nanti kalau tebal juga bisa di apa ya, namanya disama tuh loh, disama tuh kayak dikurangi gitu. Habis nomor 3 next ya, nomor 3 setelah itu kulit ikan pari dipotong menggunakan cutter. Maksudnya di sini dipotong menggunakan cutter itu bukan cutter begini, bukan. Cutternya tuh isi cutter, nggak sama pegangannya. Si cutter kalau dikeluarin ini kan pari kan gini, nah ini dibalik kan halus aja. Nah itu udah di pola bilang itu taruh cutternya lurus, taruh nanti dipukul sesuai jalur polanya tadi. Ini kan itu kan potong lurus. Kalau misal gini itu susah, makanya kulit ikan pari itu nggak bisa sembarangan motong, harus ada alatnya. Makanya tapi bisa kayak ada. Malah kalau menurut kakak lebih mudah. Soalnya ya manual, lebih lebih apa ya, lebih enak lah, lebih bisa ngeliatin lah proses dikit-dikit biar benar semua kan. Terkadang kan kalau pakai mesin kan kayak ada menceng gitu. Makanya ini enak banget. Nomor berapa kan? Nomor 4 ya. Bisa dipotong ikan pari, diampas ini. Ya itu sama penyebabnya gara-gara tebal tipisnya tadi. Kan kulit ikan pari kan ada yang tebal dan tipis. Nah, sedangkan produk-produk tertentu kan harus memiliki kulit-kulit yang tebal atau tipis. Misalnya kayak gelang. Gelang itu harus memiliki kulit ikan pari yang tipis. Jadinya harus diampas kulitnya. Kalau enggak, bisa menggunakan kulit ikan pari yang bagian samping. Nah, itu kan bagian samping kan bagian tipis. Nah, itu biasanya buat gelang. Kalau yang bagian tengah yang ada manik-maniknya itu bagian kayak dompet itu. Makanya kulit ikan pari itu susah-susah gampang kalau mau diolah tuh. Nah, sekarang mau 5 ya proses perakitan ya sama kalau misal gelang ya dikasih ditempel, dan ditempelnya juga ya ditempel lurus tapi tempelnya tempel belok biar agar mengikuti pergelangan gitu. Habis itu apa ya tulisannya? Tahap selanjutnya, oh finishing, oh ya finishing. Finishingnya itu ada yang finishing terakhirnya itu veter.
dan juga yang finishing terakhirnya tuh menghilangkan sisa-sisa lem atau enggak mengecat ulang bagian-bagian yang lecet itu termasuk finishing. Cuma kan ya bebas sih orang-orang mau yang mana dulu. Kalau kakak ya cetar dulu, hilangin lemnya, baru dicat ulang sedikit yang gores-gores. Itu sebenarnya tahap finishing. Untuk apa? Untuk mempercantik produk tersebut. Gelang lah, dompet lah, tas itu kan biar kelihatannya tuh wah bagus, mengkilat. Kalau misalnya masih ada laser kan kayak minus gitu. Makanya fungsi finishing di sini tuh bermain gitu. Jadinya tuh biar produk yang kita hasilkan tuh berkualitas tinggi, bagus. Next ya, selanjutnya. Dah dong. Bagus. Apa itu? Fungsi dan manfaat. Fungsi lain dari kerajinan kulit ikan pari sendiri adalah untuk menunjang para pekerja agar menjadi kreatif dan berkarya. Sedangkan fungsi lainnya memaksimalkan kulit ikan pari. Fungsi lainnya yakni sebagai sarana untuk memiliki usaha yang maju agar dapat memaksimalkan kulit ikan pari. Kulit ikan pari sendiri awalnya hanya dianggap kulit tidak terpakai. Namun ketika bahan tersebut berada di tangan pengrajin, maka bahan tersebut bisa menjadi karya yang bagus dan menarik. Nah, itu fungsi. Nah, fungsi dan makna. Maksudnya di sini fungsi dan makna itu dulu ya, kulit ikan pari itu kan hanya kayak dianggap kulit, oh ya udah kulit lah disisihin. Tapi kan lama-kelamaan kan para produk para pengrajin kan berpikir kenapa nggak kita gunakan lah ini untuk berkarya, misal membuat gelang lah, membuat kalung lah, kalung, dompet gitu. Itu kan termasuk kayak karya yang baik dan bagus. Nah, itu kan semakin lama kan semakin menunjang. Semakin lama semakin menunjang kan banyaklah bisnis yang terangkat. Kayak bisnis kerajinan kulit ikan pari kan nanti kan bisa ekspor keluar. Di Indonesia juga pasarnya bagus kok, maksudnya dalam artian bagus tuh belum ada yang banyak jual, jadinya nilai jualnya itu akan lebih tinggi. Makanya usaha kulit ikan pari itu cukup menjanjikan, tapi ada resikonya. Makanya untuk para pengrajin ya harus berpikir dua kali ya, maksudnya berpikir dua kali itu punya rencana, bisnis plan namanya. Bisnis plan ini kan berfungsi untuk kayak untuk meminimalis kesalahan-kesalahan dalam produksi, kalau enggak kesalahan-kesalahan dalam mengolah lah. Makanya itu kan ada rugi untungnya. Nah, di situ ada berfungsi bisnis plan biar tahu mana ini bisa rugi, ini bisa untung. Nah, itu. Next ya, ini selanjutnya. Ini udah tahu intinya kan. Intinya ini yang penting, bukan yang penting. Ini intinya tuh memajukan ekonomi, kayak misalnya kan di sini nggak ada pabrik, nanti dibangun pabrik kulit ikan pari yang kecil-kecilan dulu, lama-lama kan menjadi besar, menjadi maju. Habis itu yang dari pekerja bisa buka usaha lagi, itu kan memajukan. Kita next. Nah, ini beberapa contoh, yang sebelah kiri itu ada dompet sama gelang. Nah, itu ada kelihatan manik-maniknya kan, manik-manik hitam tuh, bulat. Yang sisi kanan tuh gelangnya warna merah sama warna hijau. Nah, itu warna itu juga beda, ada tekniknya sendiri, dan itu susah. Nggak cuma asal kulit dicat, dipilok atau dicat, enggak. Itu ada prosesnya sendiri dan itu susah. Makanya kulit ikan pari itu memiliki nilai yang cukup tinggi. Ya, kalau kakek sih belum bisa untuk mewarnai. Baru pesan orang itu warnanya aja. Nah, ini aku juga punya contohnya. Kalau masih bingung kulit ikan pari itu kayak apa ya, ini salah satu contoh. Tuh. Ini kelihatan kayak manik-manik kan, nah, ini kulit asli. Tuh. Ini sebenarnya ada manik-maniknya, cuma enggak kelihatan. Ini kan manik-manik semua. Kalau digesek ya, tuh. Dengeran enggak? Nah, itu. Ini tuh kayak manik-manik. Nah, ini yang membuat kulitnya itu memiliki nilai jual yang tinggi.
Ini skornya. Oh. Ini ukurannya oh 5 5 in itu 14 cm, lebarnya 14, tingginya sekitar 30-an atas. Kulit pari ya lumayan untuk ukuran segini, dan ini sebenarnya bisa buat dompet pria. Ini nanti dompet pria itu manik-maniknya tengah sini. Nah biasanya kalau untuk gelang tuh pinggir ini kan lebih rengket, maksudnya lebih rapat, apa ya, manik-maniknya itu lebih rapat. Nah itu biasanya untuk gelang, bagus untuk gelang. Nah ini kan juga tebal tipisnya itu kan beda-beda kan, ada yang tebal, ada yang tipis. Ini termasuk yang tipis sebenarnya. Kakek juga punya contoh dompet. Ini contoh kulit pari. Yang ini kan tadi kan kulit parinya. Nah ini produk kulit parinya. Dompet. Duitnya, sorry, tipis tapi duitnya. Ada satunya. Ini namanya matanya ada di sini. Nah ini nggak kelihatan cuma di sini. Ini matanya, ini juga matanya. Nah ini poin pentingnya tuh biasanya di sini. Yang bagusnya tuh ya ini, atau manik-manik gede. Kalau di sini tuh ini biasanya buat dompet aja, ini buat dompet. Nih buat dompet. Ini jahit mesin ya, bukan jahit tangan. Beda, soalnya handmade sama jahit mesin itu beda. Bagusan mana? Bagusan jahit mesin. Kenapa? Lebih rapi sebenarnya. Kalau saya ya pribadi. Nah ini salah satu contoh juga kulit ikan pari yang ukurannya di atas 6 cm. Ini kalau nggak salah pari jantan nih. Kalau nggak salah ya. Banyak manik-maniknya itu pari jantan. Kalau enggak. Soalnya ada satu lagi pari namanya pari raja. Itu manik-maniknya lebih banyak, lebih besar. Jadinya nggak kayak gini sebentar. Ada semua. Ini mahal ini. Pari raja. Tuh manik-maniknya tuh beda tuh. Banyak manik-maniknya. Ini namanya pari raja. Kalau ini kayaknya kalau nggak salah ya kayak pari Jepang. Kalau nggak salah. Aku sampai ini warna. Besar. Ya ini kalau dijual ya kalau dicek sendiri ya. Lumayan soalnya. Ini sama ini ya lumayan. Ini juga, ini gelang. Nah, fungsinya Peter itu kan untuk mempercantik loh. Pinggir-pinggir ini tuh kan terkadang kan bekas potongan tuh kan jelek loh. Nah, ini di Peter, diamplas, di Peter, diamplas biar cantik tuh. Ini juga, ini hasil jadinya. Tuh, kan ya. Fungsi Peter itu berfungsi di situ. Apalagi, ya ini dah tahu kan contohnya. Contoh ini. Contoh, ini dompet pria, ini dompet wanita. Ini contoh kulitnya. Nah ya, kadang tau, mah kakek promosi loh. Murah itu set. Nah ini, wah, sudah selesai. Sekian, terima kasih ya. Ditonton ini. Mur, ambang. Terima kasih. Jadi, lagi apa? Oh iya. Iya, kita pamit.
Oke. Oh, urung mati. Ah, ya, ya.